Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana was-salihin was-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah. Ustadz wal ustadzah Ma'had Safana Islami Al-Ta'awun yang dihadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majlis Ustadz Dewan Guru Sekolah Islam Safana, Bapak Ibu wali murid Safana yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta tamu undangan yang alhamdulillah pagi hari ini yang cerah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan hidayah Allah Subhanahu. Saya akan mengupas karena temanya permintaan apa tafsir inspirasi surat Luqman. Benar ya, Aditya? Surat Luqman. Bapak Ibu sudah tahu ya? Luqman sudah tahu. Surat Luqman ini berbicara tentang sikap yang seharusnya dilakukan orang tua kepada anak, kan gitu. Benar nggak Bu? Kalau ini syarat utamanya nih, berarti kalau kita mau seperti Luqman Hakim, mau tidak mau kita harus punya anak. Loh iya, kalau belum punya anak siapa? Ada di sini. Ini perintahnya sebenarnya perintah untuk yang masih jombloan-jomblowati segera. Kan gitu. Masih ada ya yang masih single ada. Nah, segera, karena perintah surat Luqman ini adalah dari orang tua ke anak. Kalau belum menikah gimana mau nasehatin anak, kan gitu ya. Oleh karenanya kita sepakat dulu bahwa sebelum menasihati anak, nasihati diri kita melalui cara mengikuti sunnah Rasul. Di antaranya adalah menikah dulu, baru kemudian nanti diberikan karunia anak. Dari anak itulah kemudian kita dapat pahala. Betul. Ini maaf jangan sampai tersinggung ya. Ini hanya mengingatkan. Selagi diingatkan nikmat itu insya Allah masuk ke dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Luqman kita sama-sama tahu, sama-sama kenal, sering kita baca ataupun kita dengar. Surat Luqman ini mengisahkan peristiwa sebuah keluarga, didokumentasikan oleh Allah, bahkan menjadi salah satu nama surat dari Al-Quran ini bernama Luqman, yang artinya adalah nama seseorang yang bukan nabi, juga bukan rasul. Hanya seseorang yang perilakunya saleh. Perilakunya saleh di mata Allah. Nah ini saleh di mata Allah beda saleh di mata manusia. Kadang-kadang kesalehan manusia itu dilihat dari zahir. Ada pakaiannya, sudah jubah, sudah pakai peci, sudah pakai koko, itu sudah saleh. Itu saleh manusia. Tapi kesalihan dari Allah itu beda. Apa kesalihan patokan dari Allah? Itu nanti kita akan lihat. Apa nasihat-nasihat yang Luqman berikan kepada putranya ini.
Putranya pun ada yang tahu. Siapa putranya namanya? Ada yang tahu? Nah, nanti tadi panitia kalau nggak salah dengar akan memberikan doktes. Nanti tanya. Pasti nanya ke Mbak Google. Kan gitu. Selagi ada kesempatan. Tapi rahasia pertanyaannya apa? Di dalam surat Luqman ini Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan Alif Lam Mim yang bermakna Allah alam bi muradi. Tidak ada satu makhluk pun dapat menafsirkan beberapa kata atau huruf dari Al-Quran itu. Karena Al-Quran menjelaskan bahwa tidak ada makhluk yang dapat membuatnya. Ini murni kalam Allah, sehingga tidak ada yang mampu menafsirkan walaupun 3 huruf alif lam dengan mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Karena di dalam Al-Quran ini mengandung banyak berbagai macam kisah yang menginspirasi kita sebagai hamba-hamba yang beriman. Bapak Ibu sekalian, kita harus sepakat bahwa Allah memberikan kesempatan kita hidup di dunia itu hanya sebentar. Tidak panjang, tapi inginnya lama. Kan itu. Inginnya lama, keinginan kita itu identik dengan nafsu kadang-kadang. Sebenarnya kebutuhan kita itu sebentar. Kebutuhan kita dikasih umur, ada 30 tahun sudah meninggalkan dunia, ada 35, ada 60, bonusnya sampai 70. Itu sebenarnya bukan karena kita ingin sampai 70, 65, tapi karena kebutuhan Allah melihat kita sampai di sini. Maka husnul khatimah itulah sebenarnya cita-cita yang tertinggi dari setiap hamba-hamba. Bapak Ibu sekalian, karena surat Luqman ada 34 ayat yang kalau kita bahas saya diberikan waktu cuma sampai pukul 9. Ada waktu sisa 40 menit, 30 menit, 35 menit ya. Saya akan ringkas padat, mudah-mudahan ada hikmahnya, ada ilmu yang nyangkut. Ini kalau benar itu datang dari Allah, kalau salah itu datang dari saya secara pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmah lil muhsinin. Akan menjadi petunjuk Al-Quran itu dan akan menjadi rahmat bagi orang-orang yang berbuat baik. Al-Muhsin dikatakan orang-orang yang berbuat kebaikan dan kebajikan. Seperti apa barometernya? Menggarisbawahi lanjutan ayatnya, alladzina yuqimunas sholata wa yutunaz zakat wa hum bil akhirati hum yuqinun. Kita sering dengar dan sering baca adalah orang-orang yang mendirikan, menegakkan sholat, wa yutunaz zakat, dan menyampaikan, memberikan zakat, wa hum bil akhirati hum yuqinun, dan mereka beriman, itu yakinnya terhadap hari akhirat. 3 hal, yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah zakat, yang ketiga adalah akhirat. Ini semuanya gaib. Sholat kita bisa lakukan hari ini zahirnya saja, tapi urusan khususnya urusan gaib masing-masing tidak bisa ada yang menilai. Karena qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu kehusuan tingkatan dari derajat orang-orang yang sholat. Itu urusan gaib, urusan masing-masing dengan Allah. Yang menegakkan sholat ini adalah sering kita lihat sholat sepadannya dengan zakat. Orang sholat masih berzakat, orang zakat harus sholat. Karena ada orang zakat tapi nggak sholat. Setuju nggak? Sepakat nggak? Orang sholat masih berzakat, tapi orang zakat belum tentu sholat. Coba telaah. Karena ada kalanya orang itu mampu secara finansial, tapi tidak mampu secara spiritual. Dia bisa melakukan apapun secara mal. Ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala begini di dalam ayat lain,
Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah, bersungguh-sungguhlah menegakkan agama Allah. Itu Bu, Bapak, kita sepakat agama Allah itu bukan berarti harus dengan perang, harus dengan angkat senjata. Mampu di sini adalah berjihad untuk diri sendiri dalam istiqomah beramal soleh untuk pribadi dan keluarga. Itu memang membutuhkan perjuangan. Dan itu membutuhkan dalam perjuangan itu adalah diantaranya mal, harta. Kenapa kalimatnya penyebutan takdimul amwal alal anfus? Harta disebutkan dulu, baru kemudian apa? Baru kemudian jiwa. Berjuang itu dengan harta, kemudian dengan jiwa. Rata-rata yang jiwanya goyang kalau hartanya hilang. Diuji dulu, hartanya hilang, goyang nggak? Lagi ngomong, lagi kaya. Oh, kita harus hebat, kita harus mampu. Dia lagi kaya, wajar nggak goyang? Coba lagi miskin, bicaranya dia lagi hancur, bicaranya tetap istiqomah. Itu yang namanya luar biasa. Kisah ini terangkum, dokumentasinya lengkap dalam kisah siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Nah, Nabi Ayub dibaca kisah. Itu adalah spiritual yang sebenarnya spiritual. Sampai setan pun iblis menyerah, angkat tangan, angkat bendera putih. Kenapa? Karena kehebatannya Nabi Ayub spiritualnya sudah tertanam dalam. Makanya di sini yuqimuna shalah itu adalah kalimatnya dengan sigah fi'il mudhari. Yuqimuna shalah, terus berupaya berusaha. Salat kadang-kadang waktu dari awal tidak pernah tahu salat, kemudian mengenal salatnya kadang-kadang lanjutannya belang. Lagi ingat salat, lagi nggak ingat lupa salat. Gimana caranya? Karena sholat subuh paling berat, kadang-kadang subuhnya masuk ke sholat zuhur, kadang-kadang. Itu ada Bu, sampai kemudian mereka bilang bahwa nanti aja dikodok sholat zuhurnya, apa sholat subuhnya ke sholat zuhur. Dalam sejarahnya baru kali ini ada kodok sholat subuh. Jadi paling berat sampai-sampai Nabi menjanjikan kalau seandainya sholat subuh itu kalau diketahui manfaat hikmahnya luar biasa, maka mereka akan merangkak berjalan walaupun itu dengan cara tergesok-gesok. Bagaimana demikian dahsyatnya ibadah sholat subuh. Sampai kemudian Nabi menjelaskan lagi dalam hadis lainnya, sholat subuh itu rakaatani, sholat sunnah subuhnya 2 rakaat itu lebih utama daripada dunia dan isinya. Jadi orang kaya itu sebenarnya orang beriman. Orang kaya itu adalah orang yang melaksanakan sholat sunnah subuh. Karena kalau sudah melaksanakan sholat sunnah subuhnya, pasti sholat subuhnya. Tapi kalau sholat subuhnya belum tentu sholat sunnah. Sholat sunnahnya aja dasar, gimana sholat subuh? Iblis tidak akan pernah diam bagaimana cara mengganggu, menggoda orang-orang yang istiqomah. Luar biasa, apalagi dalam sholat. Luar biasa. Ketika mencapai derajat yang kehusuannya tinggi masing-masing, Bapak Ibu, saya kira tingkat kadar kehusuan kita berbeda-beda. Belum tentu saya lebih khusyuk daripada Bapak Ibu. Karena semuanya diberikan anugerah kenikmatan sholat berbeda-beda. Makanya sholat itu nikmat kapan? Itu ketika khusyuk. Iblis juga dari mulai wudhu dia ganggu. Benar nggak? Apa mulai ganggunya? Mulai dari najis, kecepatan najis tidak, kemudian masuk ke wudhunya saya sudah berbasuh, kepala apa belum, itu mulai gangguan pikiran. Sampai ketika mau menegakkan salat Allahu Akbar, keinget saya masih wudhu saya salah tidak, itu gangguan terus datang. Bukannya khusyuk ketika salat, pikiran kemana-mana, mulai dari wudhunya sudah diganggu dengan macam-macam. Ingat kunci motornya masih ngegantung, sendalnya tadi lupa dimasukin ke loker, kan gitu, itu gangguan. Lupa tadi itu kompor dimatikan apa, semuanya kebongkar. Yang dulu 10 tahun dulu nyimpen itu emas di mana itu bisa ingat. Bukan karena hebatnya sholat, tapi karena dahsyatnya iblis menggoda. Kalau itu sudah terlewat, maka lakukan yang kedua adalah wayutuna zakat.
menyampaikan, memberikan, mengeluarkan zakat. Dan itu zakat, luar biasa. Iblis paling mudah mudah. Itu yang wajib. Makanya di zaman Khalifah Abu Bakar itu orang mani zakat yang enggak membayar zakat itu dipaksa. Karena memang bayar zakat itu bukan kebutuhan kita. Membayar zakat itu adalah bukan kebutuhan Allah, bukan kebutuhan Rasul, tapi kebutuhan kita sebagai manusia. Makanya di sini disebutkan orang yang membayar zakat itu adalah allati tatazakka sahibuha minas sifatir radilah, untuk membersihkan yang mengeluarkan zakat itu dari sifat-sifat yang buruk. Kok bisa? Karena ketika dia mengeluarkan zakat, maka di sana ditekan yang namanya ego. Untuk memperhatikan saudaranya yang dalam kesulitan, dia mengutamakannya. Makanya ketika mengeluarkan itu, apalagi zakat yang wajib, apalagi yang non wajib. Makanya Islam demikian luasnya sampai kemudian kita sangat-sangat bersyukur menjadi seorang beriman, Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur kenapa? Karena begini. Kalau Allah itu memberikan sebuah keutamaan dan keberkahan dengan agama Islam, sampai kita hal-hal yang kecilnya itu diberikan solusinya, bimbingannya, tadbirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ketika Allah mengatakan bahwa menegakkan sholat secara eksplisit tidak ada yang kita dapatkan kecuali dalam hati kita mendapatkan sesuatu yang sifatnya spiritual. Orang sholat suka kait-kaitkan, saya pengen kaya karena sholat, saya pengen sholat kalau nanti saya kalau kaya sebab sholat saya, atau dia niat sholat tapi untuk kaya, tidak bisa. Itu spiritual. Sifatnya adalah untuk ibadah qalbiyah. Yang kedua, ketika zakat, di sanalah kemudian ketika kita keluarkan, hitungan Allahnya kemudian itu menjadi berlipat, bukan hitungan kita. Bapak-bapak sekalian, begini, kalau manusia itu selalu mengaitkan dengan logikanya agama, itu menjadi salah. Kalimatnya aklun, akal kita itu bukan logika, akal kita itu adalah fitrah, hati kita. Makanya kenapa Al-Quran itu dimasukkannya ke dalam dada kita, bukan ke dalam otak kita. Karena otak itu nggak bisa menampung. Hard disk itu ada berapa tera, sebanyak apapun hard disk itu kapasitasnya tetap ada batasannya. Tapi kalau hati, yasroh lana sudurona, Allah akan membukakan hati itu bisa lapang. Selapang jauh mata memandang, itulah hati kita kalau Allah bukakan. Makanya Al-Quran itu dimasukkan kepada orang-orang yang ingin paham oleh Allah berkehendak. Maaf, kemarin waktu di iNews TV itu saya dengarkan seorang anak usia 12 tahun hafal 30 juz, kondisinya tunanetra, tidak bisa melihat. 30 juz dia bisa hafal, kondisinya tidak bisa melihat. Itu Al-Quran itu dia hafal, kehebatan otaknya apa karena kehendak Allah hatinya dilapangkan? Kehendak Allah. Jadi kalau sudah kehendak Allah masuk ke dalam hati kita, apapun itu jadi mudah. Loh, manusia yang sekarang yang paling kaya itu hidupnya bahagia enggak? Bahagia enggak? Belum tentu. Kalau ukur kebahagiaan kita itu bukan tentang harta, bukan tentang jabatan. Kalau ukur kebahagiaan manusia orang beriman adalah tentang kelapangan hati. Kalau di pasar sana di mall, kalau ada yang jual bahagia pasti laku. Orang kaya paling aktif. Berapapun nilainya pasti dibeli. Orang boleh bisa beli jam tangan mahal, tapi belum bisa beli waktu. Orang bisa boleh beli kasur paling mahal, belum tentu bisa beli tidur. Benar. Ini adalah sebuah pengajaran kepada kita bahwa Allah dengan perintahnya itu mengajarkan kepada kita untuk melapangkan hati. Seberapa banyak pun kita pasti akan semakin lapang ketika
perintah Allah dilaksanakan. Nanti surat Luqman ini akan menyambung dari satu perintah ke perintah lain, kemudian larangannya apa saja, sampai pada akhirnya kewajiban kita untuk saling mengingatkan. Nanti itu terakhir saya akan simpulkan. Wa hum bil akhirati yuqinun. Nah, yakin akan akhirat ini tidak semua orang akan memiliki keyakinan ini. Karena keyakinan ini butuh sekali tahapannya. Tahapan pertama dia menegakkan sholat, tahapan kedua dia adalah mengeluarkan zakat sifatnya dunia. Karena kenapa? Ketika itu tahapan-tahapan hartanya dia tidak pernah goncang, walaupun keadaan bagaimana, apalagi istiqomah dia dalam sholat sudah mencapai derajat khusus dirinya dengan sang Khalik, maka keyakinan akhirat yakinlah nggak bakalan tergoyahkan. Sekarang orang bilang, saya yakin akhirat itu ada. Ketika dituliskan harus mengeluarkan zakat, dia pikir, aduh, zakatnya kok gede amat. Bagaimana mau disebut percaya ke akhirat kalau seandainya dia masih malas untuk menegakkan sholat, kedua dia berpikir untuk mengeluarkan zakat. Belum yang sunahnya infak, sedekah itu. Saya kemarin dapat dari panitia informasi bahwa Ustadz ngisi di Masjid Al-Iman Syafana. Kata saya Syafana dulu udah lama pernah datang kemari, saya lihat di map. Ternyata Syafana ada di ujung dari Sumerpon. Tapi dahsyat Syafana ini karena walaupun di ujung posisinya, tapi selalu menebar kebaikan. Al-amru bil ma'ruf namanya, kan gitu. Yang hadir ini kan orang jauh-jauh, jauh langkahnya, karena ada orang dekat juga. Kalau kebaikan, kalau Allah nggak kasih kelapangan hati, sulit melangkah. Rumahnya sudah berdampingan dengan musola masjid pun kadang-kadang sulit melangkah. Jadi kalau Allah berikan kelapangan hati, jauh pun itu jadi dekat, betul. Ini karena ibu-ibu ini ada irtibat ad-din al-Islam, karena ada ikatan agama yang kuat sehingga datang jauh-jauh ke Syafana walaupun di pojokan. Ya. Tadi di map saya sama salah jalan, tapi alhamdulillah ketemu, gitu kan? Ketemu ada waktu luang lah, leluasa. Gimana kalau Syafana ini berada di tengah-tengah Sumatera, kan itu lebih dahsyat lagi. Tapi bagi saya yakin bahwa Syafana menjadi inspirator untuk menebar kebaikan, yang lain pun akan berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Tapi dari sini mulainya, insya Allah yang lain akan mengikuti dan pahala Syafana tidak hilang-hilang. Mereka muda-muda semua nih yang ininya, guru-gurunya, apalagi masih ada yang belum keluarga, segera, karena sebentar lagi kiamat. Ya kalau udah kiamat, Ustaz so tahu di dalam Al-Quran itu kan ciri-ciri, dalam hadis kan banyak kan gitu ya, ciri-cirinya banyak. Kita menyebutkan ciri-ciri aja sudah harus takut kan gitu, apalagi terjadi ciri-cirinya aja demikian dahsyat. Tapi kebaikan tidak boleh berhenti. Menebar kebaikan itu banyak godaan gangguan. Ini kalau saya bilang, ini banyak orang datang ke Masjid Al-Iman Syafana, mereka mau ngaji. Saya pikir buah orang ini yang mau datang orang-orang baik yang berniat baik. Doi gimana tidak baik, dia datangnya tempat baik. Tapi kalau seandainya ada dai-dai dari Syafana datang ke pelosok-pelosok yang tempat itu dikenal tidak baik, itu lebih dahsyat lagi. Betul. Karena al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar itu bukan saja al-amru bil ma'rufnya saja jalan, nahyu 'anil munkarnya pun itu harus dijalankan. Nah, jadi harus seimbang. Ada beberapa ibadah yang paketan, kayak kuota ini. Kalau taat kepada Allah harus taat kepada kalau bersyukur kepada Allah harus berterima kasih kepada orang tua. Itu paket, nggak boleh kita rajin sama orang tuanya, begitu santun baik, tapi sama Allahnya jauh, nggak bisa. Atau kebalikan, ada dia begitu dahsyat sama Allahnya, malamnya dia nggak pernah tidur karena dia mulai
paginya siangnya dia puasa, bahkan dia sering berinfak bersedekah, dikenal tetangganya luar biasa, begitu dermawannya, tetapi hubungan dengan orang tuanya dia cuek. Gak bisa, itu paket. Jadi kalau baik sama Allah maka harus banyak terima kasih kepada orang tua. Makanya ini dalam ayat ini akan kita kupas kenapa harus dengan orang tua. Saya singkat begini, Ibu, yang tadi saya gambarkan, kalau Allah dengan Nabi Muhammad yang dibutuhkan oleh kita adalah ketaatan. Apapun kata Allah, apapun kata Nabi Muhammad, kita taat. Prinsipnya itu. Jangan sampai kita cukup dekat kepada Allah, kepada Nabi Muhammad kita salawat menjadi susah. Ini tak pakai. Taat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada orang tua. Itu paketannya. Jadi kalau kita mau pandai disebut bersyukur kepada Allah, lihatlah orang tua kita. Apakah sudah kita perhatikan atau belum? Karena sampai hari ini kita duduk di sini karena memang orang tua ada yang dilahirkan bukan dari orang tua. Ada nggak? Nggak ada. Ada begini. Ortunya solih, anak tidak solih. Ada ortunya tidak solih, anak solih. Ada nggak Pak Bu? Kemudian ada anak solih, ortu solih, betul? Benar nggak? Ketika ortunya solih, anaknya tidak solih, ini dapat surga nggak? Ortunya tidak solih, anaknya solih, ini dapat surga apa tidak? Kan kita sepaket Bu. Kalau di dunia aja kita harus paket, berarti di akhirat harus paket. Orang tua, anak bisa masuk surga, harus surga semua, amin. Yang jomblo jangan dulu, amin ya. Itu dulu, kan belum masuk. Ya berarti kan harus segera. Anaknya soleh, ortunya soleh, sudah pasti. Ini berarti surga. Anak soleh, ortu soleh berarti dunianya baik, akhiratnya baik. Kalau ortu tidak soleh, anaknya soleh, dunia tidak baik, akhirat baik. Ini saya menjelaskan. Kenapa? Karena ketika ortunya itu tidak soleh, kemudian anaknya menjadi penyebab orang tua untuk masuk surga, itu adalah salah satu kehebatan, kedahsyatan di mana anak mampu menolong, menarik orang tuanya yang akan masuk neraka. Makanya anak itu ketika di savana ada berapa ratus anak, itu bagian investasi orang tua. Bukan investasinya dunia saja, tapi di akhirat. Walaupun di dunia ada butuh perjuangan, tapi di akhirat dan itu menjadi sebuah investasi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kategorinya akhiratnya akan baik karena memang punya investasi yang baik untuk dunia. Walau ketika di akhirat, ketika di dunia prosesnya tidak mudah. Bapaknya maaf sebagai perampok tidak ada ingin anaknya kemudian ikuti jejak. Bapaknya sebagai pencuri tapi tidak ingin anaknya itu sebagai pencuri, tapi ingin selamat di akhirat.
Nah, itulah sebenarnya keinginan harapan fitrah yang disebut fitrah manusia. Ortunya soleh, anaknya tidak soleh. Ini juga dunianya itu mungkin baik, akhiratnya tidak baik. Karena ada kalanya ortu yang soleh di dunia, di akhirat itu walaupun ahli surga, anaknya menjadi penyebab untuk ditarik orang tuanya ke dalam neraka. Karena tanggung jawab orang tua itu tidak saja di dunia tapi akan ditanya di akhirat. Jadi banyak anak itu memang tidak enak ketika anaknya ditelantarkan pendidikannya, agamanya. Makanya pionir pendidikan Islam itu sekarang itu benar-benar harus murni. Kita harus bisa memilih. Kadang-kadang, oh ini luarnya pendidikan Islam, tapi dalamnya belum tentu. Di zaman yang penuh fitnah itu seperti itu. Di zaman Rasul yang lain udah lebih nyaman. Kalau hidup di zaman Rasul, datang luarnya Islam, dalamnya Islam. Luarnya beriman, pasti dalamnya beriman. Tapi hari ini belum tentu kita bisa menemukan lembaga pendidikan yang luarnya Islam, dalamnya benar-benar murni. Ini mesti kehati-hatian orang tua karena banyak sekali pemahaman yang memang sampai hari ini bagian dari mungkin banyak orang yang ingin sifatnya masa bodoh dengan materinya pendidikannya. Yang penting ada komersilnya, ada pemahamannya, manhaj itu yang terpenting. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika Luqman menasihati putranya dengan kalimat, di sini saya katakan nasihatnya yang pertama adalah wa qala Luqmanu libnihi. Ketika tatkala Luqman menasihati anaknya, wa huwa ya'iduhu ya budaya, menasihati, ya budaya, wahai anakku, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, karena sesuatu yang syirik itu adalah dosa besar, kezaliman yang nyata. Kenapa? Karena begini, Bapak Ibu, kalau kita punya RT di rumahnya, ada punya RT, yang punya RT angkat tangan, yang punya ART angkat tangan. Ini pendapatnya itu belum punya nih, banyak kan? Gimana punya ART? ART itu asisten rumah tangga. Kalau ada ART berarti ada ibu rumah tangga atau ada IRT atau ada majikan. Katakanlah begitu, biar mudah. ART, di rumah ada ART. Tapi di sana juga ada IRT, ibu rumah tangganya atau tuannya. Kenapa? Ini contoh sederhana. Kenapa Allah tidak mau disyirik, disekutukan oleh makhluk-makhluknya, oleh hamba-hambanya? Ini syirka berguna. Ini Luqman mengingatkan anaknya demikian. Karena begini, ibu-ibu yang punya ART di rumah, ketika ada tamu, kita kebetulan ada di dalam rumah. Pas posisi kita lagi pakaiannya tidak matching. Tapi ketika ART itu pakaiannya rapi, ditanya sama tamu, oh ini ibunya, yang pembantunya yang ini. Tersinggung nggak, Bu? Tersinggung nggak? Tersinggung. Lah kalau kita aja tersinggung sama ini, gimana Allah? Masa iya disepadankan sama ciptaannya sendiri? Masa kata Allah, aku ini paling hebat, paling kuat, paling gagah, masa disamain sama batu, patung, laut, benar Bu? Nah ini kan salah kata, makanya tidak seperti Allah itu nggak mau disamain dengan apapun juga. Itu cuma ciptaan aku, kok masa disamain? Udah tahu pembantu masa sama saya? Kan gitu. Egonya Allah memang tak tahu, ya demikian Allah wajib. Gitu. Lah kita apa yang mendekokan? Baru juga jadi ART, pas banget tetap aja jadi ART. ART bagi suaminya. Paham ya Bu ya? Itu logika sederhana. Banyaklah contoh-contoh. Jadi Allah itu nggak mau dibuat disekutukan, diduakan, itu kalau kalimatnya tidak ingin disamakan. Kita pun tidak ingin.
Masa ya disamakan antara bos dengan anak buah? Benar. Ketika hanya datang ke perusahaan, pakaiannya tidak seperti bos-bos, kemudian dianggap Bapak harus lapor dulu ke security, isi nama dulu lengkap, tolong pakai masker, tolong kartu ininya, Bapak dari mana? Sebagai bos pemilik perusahaan kan nggak mau. Saya punya perusahaan itu sama. Disekutukan Allah pun dengan hal semua yang sifatnya makhluk tidak ingin. Tentu saja. Ya. Jadi jangan sampai pertama kali kita punya nasihat dari kisah Luqman ini yang sangat menginspirasi, jangan sampai kita berbuat syirik. Syirik di zaman hari ini itu sangat luar biasa, sulit untuk bisa kita memilih, membedakannya. Istilahnya bagaikan batu hitam yang ada di tengah kegelapan malam, sulit membedakan. Hati-hati. Keyakinan kita terhadap hari akhirat itu adalah jangan sampai membuahkan kesyirikan kita. Saya hari ini di PHK dari perusahaan. Sepertinya saya besok nggak bisa makan, nggak bisa menafkahi keluarga. Hati-hati, itu syirik menyampadankan kekuatan Allah yang Maha Pemberi rezeki itu dengan sesuatu yang bahwa dia rezekinya bergantung pada perusahaan. Tidak. Sekali lagi, ketika kita mindsetnya seperti itu, maka Allah akan dengan hadis kuncinya apa? Ana inda dzanni abdi. Aku bergantung pada perkiraan hamba. Maka kalau kira-kira yang demikian, selamanya akan demikian. Sekali lagi, orang itu kerja bukan untuk mencari rezeki Allah, tetapi untuk berikhtiar karena kewajiban sebagai hamba-hamba Allah. Bukan karena dia harus dapat rezeki dari situ, tidak. Allah akan mencukupi kebutuhannya tetap. Karena dalam Al-Quran, Allah itu kalau ada manusia yang ada manusia yang yang lemah pasti ada yang kuat, tapi ketika masalah manusia yang kaya pasti Allah akan manusia yang cukup. Jadi yang cukup ini sebenarnya bukan tentang memenuhi keinginannya. Yang cukup ini adalah dia merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan untuk dirinya. Lalu sekilas. Yang kedua adalah wawasainal insan biwalidayhi hamalat umur. Ini tentang orang tua. Kalimatnya begini. Al-Quran menggambarkan telah kami wasiatkan bagi setiap manusia apa? Untuk kedua orang tuanya. Tapi disebutkan selanjutnya hamalat umur. Padahal dua orang tua, tapi di sana ada taksis, yaitu ada pengkhususan untuk seorang ibu. Yang hamil itu siapa, Bu? Bapak apa Ibu? Awas, walaupun sekarang orang berupaya untuk bisa hamil bapaknya, ya, karena jeruk makan jeruk tuh. Itu kalau orang berusaha yang hamil bapaknya itu, udah nggak masuk akal ya. Wawasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu. Ketika kami wasiatkan kepada setiap orang bahwa dia apa? Ingat orang tua kalian, hamalatu ummuhu, ingat yang khususkan kepada ibunya. Ibunya yang telah mengandungnya wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah. Demikian berat, benar Bu? Yang punya putra ada di sini, putra putri ada ya, yang punya keluarga, yang punya anak. Capek nggak Bu? Bapak capek nggak? Enggak. Tapi bohong Pak, ibu itu sebenarnya enak, cuma nggak mau bilang gengsi. Gimana nggak enak orang dari satu bilang sehidup semati, hampir mati-matian, yang kedua brojol lagi, tiga brojol lagi, berarti kan enak. Kenikmatan yang Allah berikan bagi seorang ibu itu luar biasa dahsyat. Sampai hadis Nabi itu menggambarkan ketika seorang sahabat bertanya harus taat kepada siapa, ibumu, sampai kemudian mengucapkan bapak. Itu artinya kenikmatan yang luar biasa bagi seorang ibu. Dibayar di dunia oleh Allah. Bahkan dijaminkan kalau memang meninggal ketika melahirkan, jaminannya adalah surga. Mau Bu? Mau Bu? Bapak ketawa. Mau lagi melahirkan meninggal? Iya.
Artinya dijamin, yang demikiannya jadi jamin. Kalau BPJS jaminannya cuma 3 hari. Nah ini surga jaminannya. Luar biasa dasar. Ini ayat ini sebenarnya untuk ibu-ibu. Bahwa Sayyidina Isa Nabi Walid Ahmad lahu wahnan ala wahnin wa fisalu bi amaini. Ini KB. Ini ayat KB saya bilang. Kenapa? Karena ketika di sapinya itu 2 tahun baru boleh produksi lagi. Betul nggak? Berarti tahun ketiga baru punya anak. Setelah anak yang pertama 3 tahun, baru kemudian lahir lagi itu selanjutnya. Lah ini tiap tahun rajin bener. Di saya ada yang 11-an tiap tahun. Dia punya anak 11. Hidup ya hidup karena Allah yang jamin. Kan gitu. Tapi kan keadaan. Ini artinya Allah ingin. Bukan berarti Allah tidak mampu memberikan rezeki, tapi menyeimbangkan kemampuan. Ketika di samping 2 tahun, ini ayat KB. Kalau dulu ada yang tanya apa dalilnya KB, sebenarnya mengatur, bukan apa, bukan melarang, mengatur. Per 3 tahun itu punya lagi, per 3 tahun itu punya lagi. Bagaimana ketika capeknya seorang ibu, ketika mengandung berapa bulan? 9 bulan, karena ada bonus lebih ya. Punggung udah kayak diapain, ada patah-patah. Panas. Bapak-bapak itu ada bapaknya? Enggak ada. Ada yang bapaknya suka istri di sini? Ada. Ada. Kalau ibu mau melahirkan, ajak ke bapaknya. Itu demikian dasar. Saya punya istri ketika melahirkan, saya disuruh saya mijitin punggungnya. Karena panas katanya. Saking panasnya itu nggak kuat. Ya jangan pakai enaknya aja. Itu demikian hidup mati benar. Ketika gambaran demikian, di sini disebutkan tafsirnya dalam tafsir kalam Al-Manan ya. Karangan Syekh Ibnu Abdullah Rahman bin Nasir Ali Sa'di. Ini dijelaskan di sini bahwa ketika wanita itu di saat hamil, kemudian dia akan semakin berat dan terus berat sampai merasakan pada usia 9 bulan kehamilannya itu sampai sulit bangun pun, tidur, miring, salah, telentang apalagi. Jadi demikian mengganggunya. Sampai Allah gambarkan demikian agar anaknya itu memahami, agar anaknya itu paham perjuangan orang tuanya. Setelah lahir pun mulai dari tidurnya, mandinya sampai buang air besarnya pun dicebokin sama ibunya. Lagi makan pun ditinggalin. Benar nggak Bu? Lagi makan nih yang masih jomblo-jomblo nih. Bahwa carilah calon yang memang paham agama karena kenapa? Perjuangannya berat. Saya punya anak 5. Ustaz banyak amat anaknya. Yang dari Allah, gitu kan? Mungkin gitu. Ustaz curang, anaknya kan banyak. Suruh orang, suruh batasi, enggak. Artinya itu amanah, ternyata memang berat. Siang malam susah tidur. Tapi kalau semakin usia kita tua, itu tidur malam pun itu jadi kurang. Sama, anak-anak kita waktu muda, masih kecil, masih balita, susah tidur malamnya. Orang tua susah tidur malam, memang begitu. Kembali ke anak-anak. Ayat Al-Quran sudah menjelaskan akan kembali ke anak-anak, mudah lupa dan sebagainya. Tidurnya pun makannya sudah nggak banyak-banyak. Kalau sekarang makannya masih nggak ada. Ketika dalam keadaan lemah, semakin lemah, kemudian Allah menyatakan aniskurli. Bersyukurlah kepadaku karena engkau bisa lahir ke dunia dan kemudian ditopang oleh kedua orang tuamu. Terima kasihlah ke mereka. Sampai gambaran terima kasihnya dahsyat. Apa? Lanjutan ayatnya begini. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm. Kalaulah engkau ketika orang tuamu menyuruh engkau untuk bermaksiat berupa syirik. Padahal syirik tadi adalah dosa besar yang demikian dasar tidak diampuni. Tapi ketika kaitan orang tuanya yang mengarahkan untuk berbuat syirik, itu ada etikanya ternyata. Dikasih etika. Apa etikanya? Fala tuti'huma. Kalimatnya jangan taati. Jangan taati keduanya. Disuruh maksiat,
apalagi syirik, jangan taati. Tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap layani kedua orang tuamu walaupun mengajak kepada ketidaktaatan kepada Allah, layani dengan cara yang baik. Jangan kalimatnya, tidak ada kalimat di sini disebutkan fa'akim huma, fa'akih huma, yaitu durhakalah kepada kedua orang tua. Tidak. Ketika mengajak untuk berbuat syirik sekutu, Allah tidak menyatakan boleh didurhakai, boleh, tidak. Tapi kalimatnya adalah jangan taati ajakannya, tapi tetap layani dengan baik. Berarti dasarnya orang tua di sisi Allah itu memiliki makom yang beda. Nah, kita sebagai anak, walaupun orang tua ngajak kepada maksiat, ingat, itu adalah tetap orang tua. Jadi orang tua itu tidak ada bekas. Makanya naudzubillah wal billah, kita sudah sering melihat, mendengar, membaca kisah-kisah mulai dari Alqamah sampai Malin Bunda. Bagaimana dasarnya ajab Allah ketika dia durhaka kepada orang tua. Makanya di sini disebutkan, hai Luqman, engkau apabila ada orang tua. Ini sebenarnya ayat ini untuk semuanya, kepada manusia. Apabila ada orang tua mengajak kepada kemaksiatan, tidak taatan kepada Allah, maka jangan engkau ikuti. Tapi tetap berbuat baik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Selanjutnya, ya bunaya inna intakum mithqala habbah. Ayat ini menjelaskan tadi rangkaian amal soleh yang kau lakukan dari qalbiyah tauhidnya, kemudian amaliyah dari sholatnya, kemudian dari zakatnya, kemudian dari berterima kasih kepada orang tua, itu kamu tanamkan bahwa Allah itu memantau engkau. Perbuatan sekecil apapun, mithqala habbah, jadi seperti biji sawi yang demikian kecil, Allah pasti mendatangkan balasannya. Tidak di dunia, pasti di akhirat diketemukan. Tapi rata-rata durhaka kepada orang tua di dunia sudah diperlihatkan. Betul nggak? Kenapa? Karena dasarnya memang orang tua ini memiliki keistimewaan di sisi Allah sampai digambarkan dalam kisah Luqman ini. Ketika orang tua juga harus, ketika di sini tidak ada nasihat untuk orang tua. Nasihat orang tuanya tidak dijelaskan dengan detail. Tapi kalau anaknya saja sudah dinasihati demikian, berarti orang tuanya sudah harus memantaskan diri untuk bisa menasihati seperti demikian. Bagaimana mau didengar anaknya? Nah, sholat cepat. Orang tuanya diam. Sholat ke masjid, orang tuanya nggak pernah jamaah. Nah, sholat subuh, orang tuanya pas datang anaknya balik subuh langsung ngorok. Artinya nasihat ini sebenarnya untuk orang tua kebalikannya, disebut mafhum khalafah, bahwa ketika nasihat untuk anak, maka orang tua harus sudah memantaskan diri, dia sudah seperti nasihat itu sendiri. Ya bunayya, aqimis shalah. Nih, yang terakhir daripada nasihatnya. Padahal yang pertama adalah ciri orang muhsin, yang menegakkan sholat, yang mengeluarkan zakat, kemudian dia percaya kepada akhirat. Diakhiri dengan dua kali penyebutannya, ya bunaya, diingatkan, hai anakku, dari Luqman, ya bunaya aqimis shalah, tegakkan sholat. Tuh, sholat memiliki sepadannya dua kali, diingatkan. Tegakkan sholat. Persis Nabi Ibrahim itu ingin memiliki anak dan keturunan itu menegakkan sholat. Wa min dzurriyyati muqimas shalah. Luqman pun demikian, mulai dari tauhid sampai kata sholat. Karena sholat ini ibadah yang luar biasa dahsyat. Yang tadi saya gambarkan secara sepintas. Aqimis shalah, wa'mur bil ma'ruf. Mengajak kepada kebaikan, Luqman. Wanha 'anil munkar. Dan cegahlah orang untuk berbuat munkar. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Kita diperintahkan berbuat baik, mengajak kebaikan pakai ilmu, pakai caranya. Mencegah orang lain dari kemungkaran maupun diri kita harus ada caranya, harus ada ilmunya. Ketika disebutkan di sini adalah ya bunayya aqimis shalah, kemudian wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar,
Wa dzalika yastaljimul ilma bil ma'ruf liya'mura bihi wal ilmu bil munkar yanha anhu. Jadi artinya orang itu kalau mengajak kebaikan harus pakai cara, pakai ilmu, mencegah kepada kemungkaran pun harus pakai cara, pakai ilmu. 2 minggu yang lalu ada kejadian begini. Di pondok saya ada seorang guru sangat tegas, galak lah. Saking galaknya kepada santri, dia tidak melihat bahwa di sana juga ada orang lain. Kebetulan ada pegawai. Kalau tukang bangunan mah kadang-kadang pakaian mungkin kotor dan sebagainya, dia sholatnya mungkin tidak langsung. Nah, dia ngajak tiba-tiba, tinggalkan semua pekerjaan, segera sholat. Mau pekerjaan apapun juga. Si tukang bukan menerima malah tersinggung. Apa akhirnya? Apa bu? Yang lakukan si tukang. Tukangnya biasa angkat pasir, angkat semen. Yang ada tuh berani mau gua. Gitu. Jadi ini tentang ilmu untuk mengajak dan ilmu untuk mencegah orang. Butuh ilmu yang dipelajari agar tidak ada mendatangkan mudarat. Makanya Nabi mengatakan, pelajari dan kuasai bahasa kaum itu, niscaya engkau menguasai mereka. Berarti kita di sini adalah kewajibannya belajar bagaimana yang kita hadapi apa, cukup enggak. Jadi ketika ada mengajak kepada kebaikan, cocok bagaimana? Kalau di depan saya ini adalah orang-orang yang sudah paham, saya sebenarnya nggak perlu ngomong banyak kata. Tapi ketika itu adalah orang awam, itu harus disampaikan dengan jelas. Karena untuk menyampaikan itu, ada orang mabuk-mabukan, bacanya di depan dia, innamal khamru wal maisir, asik lempar botol. Karena saya dulu pernah pengajian, yang anak-anak jalanan itu, yang pegang botol macam-macam, yang fatwa, mereka pun nggak butuh ayatnya dibacakan nggak butuh, tapi kita cuma bilang, kalian pemuda-pemuda ini, karena masih muda-muda, kebetulan kalau minum minuman, tolong lihat kanan lihat kiri, itu di pinggir jalan apa tengah jalan. Khawatir kalau lagi mabok, pegang minuman, mabok, kemudian lewat mobil perkosisnya di tengah jalan. Kita cuma bilang begitu, itu baru masuk akal dan dia terima. Kedua tentang sholatnya kan lagi berbolong, maaf. Bagaimana caranya? Saya cuma bilang, besok hari Jumat. Kalau hari Jumat kita sementara bareng-bareng ke masjid. Karena pengajian kan malam minggu. Jadi Jumatnya sementara off dulu untuk sholat Jumat, kita bareng-bareng. Jadi pekerjaan yang lainnya di ini, sholat Jumat aja dulu. Itu mau. Karena ternyata kita mengajak itu butuh cara. Disebut dengan dalam kitab Al-Sa'di ini adalah butuh ilmu. Mencegahnya butuh ilmu, mengajaknya pun harus butuh. Kalau yang di sini di masjid, saya yakin semuanya sudah paham. Diajak pun udah ada adzan Allahu Akbar bersama-sama. Tapi di luar sana demikian dasar. Allahu Akbar dibilang gangguan. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Kemudian dinasihati yang terakhir adalah, wahai Luqman, wahai anakku, janganlah engkau walatam syifil abdi marha, jangan engkau berlaku sombong. Ada hablum minallah dan hablum minannas, jangan sampai engkau iringi setiap langkahmu, setiap ucapanmu, setiap perilakumu dengan kesombongan. Karena kisah Luqman ini adalah inspirasi bagi kita itu jangan sampai amal ibadah kita hangus terbakar oleh kesombongan. Karena kesombongan ini dibangun dari sebuah keegoisan manusia. Lihatlah bagaimana Fir'aun, bagaimana Qarun sombong dengan hartanya, Fir'aun sombong dengan kekuasaannya. Kemudian siapa lagi? Namrud sombong dengan kekuasaannya. Sesungguhnya manusia itu tiada upaya dan tiada kuasa. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Jadi sekali lagi bahwa anak-anak kita, investasi kita, kemudian investasi ini kita bangun, dasarnya adalah agama, dasarnya adalah tauhid, kemudian dibangun dengan sholat, dengan zakat, dengan al-amru bil ma'ruf, dengan kebaikan, kemudian dijauhkan dari segala keburukan.
yaitu kekejian, kemungkaran, dan kemudian diingatkan bahwa semua itu harus dilandasi, jangan sampai kamu berlaku sombong. Sombong karena saya banyak ilmunya, sombong saya karena soleh, sombong saya karena sudah rajin sholat, itu menyebabkan nanti menghapus amal-amal soleh yang tadi dibahas. Mudah-mudahan pengajian kita pada pagi hari ini mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pukul 9.15 tepat. Saya tidak tahu waktu. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti dibimbing sama ini moderator atau MC, monggo. Berapa pertanyaan silakan, karena tadi saya baca targetnya ada pertanyaan. Saya kira intisari daripada kisah Luqman di sini di dalam surat Luqman ini saya sudah jelaskan bahwa kita harus sebagai orang tua harus memantaskan diri. Sebenarnya surat ini juga untuk orang tua memantaskan diri untuk bisa menasihati anak. Tidak mungkin kita menyuruh anak kita sholat kecuali kita sholat duluan. Tidak mungkin anak kita harus tauhid yang benar kecuali kita bertauhid yang benar. Tidak mungkin anak kita untuk berzakat kecuali kita pun mencontohkannya dan lain sebagainya. Hal itu tidak lain agar apa yang dikonsumsi anak kita baik bagi niat maupun dohiriyah adalah sesuatu yang halal berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.